Terima kasih. Anda masih menyaksikan Hafiz Indonesia, Cinta Al-Quran. Tadi Kak Irfan janjikan untuk memberikan tips bagaimana metode menghafal Al-Quran dengan cepat. Nah, di sini akan hadir bersama kita adalah Bapak Ustadz Habibur Rahman. Boleh tepuk tangan Ustadz Habibur Rahman? Bisa gabung bersama saya di sini? Ustadz, Waalaikumsalam. Ayo Ustadz, kita ngobrol-ngobrol dulu sedikit di sini. Ustadz, saya di sini katanya ada metode menghafal Al-Quran dengan jari tangan dan matematika hafalan. Dan itu cukup mempercepat kita menghafal Al-Quran. Mungkin ini pertanyaan semua orang tua, semua anak-anak Indonesia. Boleh dijelaskan seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri, para penulis sekalian yang saya hormati dan anak-anak sekalian, para hafiz yang saya cintai. Pada kesempatan Hafiz Indonesia 2014, kita memperkenalkan metode menghafal Al-Quran menggunakan jari tangan. Yang digunakan adalah jari tangan kita, Kak Irfan. Jari tangan? Ya, jari tangan. Jadi setiap jari tangan kita ini kan ada 5. Setiap jari tangan ada buku-buku jari. Nah, ini ya. Buat wirid juga ya, subhanallah, subhanallah, seterusnya ya. Nah, kemudian setiap buku jari ini kita tandai nomor ayat. Jadi mulai dari kelingking bagian bawah, ini ayat 1. Ke tengah ayat 2. Ke tengah, Om Iwan, ke ininya, ke bukunya, bukan ke garisnya. Oh, bukan ke garisnya, ke bukunya, oke. Ya. Ini 1, ya, 2, 3. Betul, betul, ya. Kemudian ke jari kelingking ayat 4. Jari manis ya? Ya, jari manis. 4, 5 dan 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah ya, jadi misalnya kita ditanya ayat ke berapa, ayat 4 misalnya, kita langsung sini. Kesini langsung. Jadi seperti lomba tadi, ayat sebelumnya, kita tinggal mundur aja selangkah, ayat sebelumnya ke sini, berarti 3. Ustadz, ini kan satu tangan kita tuh ada 14 tadi, 14 ayat. Kalau suratnya lebih dari 14 gimana? Pinjam tangan orang lain atau bagaimana? Ya boleh, tapi yang efektif tangan kita sendiri. Insya Allah tidak akan kemana-mana, masih di sini juga. Ya, jadi ketika ayat ke-15, jadi ketika selesai ayat 1 sampai 14 itu anggap saja sudah tuntas satu surat. Sehingga ada kepedean, wah saya sudah berhasil menghafal satu surat, saya akan menghafal surat berikutnya, yaitu surat An-Naba 2, yaitu ayat 15 sampai 28. Nah, kemudahannya adalah menghafal ayat 15 itu sama mudahnya seperti menghafal ayat 1 lagi. Sugestinya seperti ya, itu. Sugestinya. Dan ketika menghafal ayat 29 sama mudahnya seperti menghafal ayat 1 dan 15. Ya, kita ambil contoh satu, boleh? Boleh, boleh. Di surah Al-Baqarah. Ya. Coba, Ananda, Ibadur Rahman dan Maliha. Coba Anda bacakan surah Al-Baqarah ayat 1, ayat 15, ayat 29, 43, 57. Kalau dong. Coba silakan. Susah banget. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Alif Lam Mim. 15. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. 29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. 43, penonton bisa cek. 43. Sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. 57.
وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. Salas. Ustadz, itu metode seperti itu supaya hafal walaupun ayatnya diacak-acak bisa langsung tepat itu, apakah menggunakan metode ini tuh dalam proses menghafal pertama, atau sekarang kan kita punya teman-teman kita anak-anak kecil yang hafalannya sudah banyak, apakah bisa langsung dimasukkan? Bisa, jadi ini menghafal pertama bisa. Jadi saya punya kelas dan sekarang masih punya di Al-Azhar BSD. Kita pernah mempraktikkan ini 1 jam, wajib 1 hour 14 ayat untuk surah An-Naba. An-Naba 14 ayat dalam 1 jam. Iya. Berhasil? Berhasil. Itu kan menghafal 1 surat dia. Jadi tidak ada surat yang panjang. Maksimal ayat itu ada 14 saja. Di dalam sugesti kita ya. Tadi makanya diminta adalah ayat 1, tambah 14, 15. Sebenarnya itu sangat mudah. Yang lainnya pun bisa, lompat ayat berapa ayat pun bisa secara acak. Contoh kita ambil surah An-Naba, para penonton boleh cek ya. Surat An-Naba yang tadi di awal perjumpaan juga dibacakan. Surah An-Naba, kita lompat coba dari ayat 40, 37 ya. 40, 37, 34, 31. Sudah cukup segitu aja. Coba sampai 31. 40, 37, 34, 31. Wahid Isnan Salsa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzarnakum azaban qaribah. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Wa ka'san dihaqa inna lil muttaqina mafaza. Subhanallah. Tepuk tangan dong, luar biasa sekali. Ustaz, metode ini yang menemukan Ustaz? Insyaallah. Insyaallah. Dari Allah, bismillah. Ya. Terus Ustaz kan salah satu guru karantina di Hafiz Indonesia 2014. Iya, betul. Apakah teknik ini, metode ini juga akan dijadikan salah satu tantangan di Hafiz Indonesia 2014 nanti? Betul. Waduh, berarti kita tunggu nih bagaimana hasilnya seperti apa ya? Ada maju mundurnya. Ada maju mundur. Wah, tadi mundur 1 ayat aja sudah seru, apalagi nanti diacak-acak seperti itu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Ustadz Habibur Rahman, salah satu guru karantina kita. Terima kasih Ustadz telah berbagi ilmu. Terima kasih, luar biasa sekali. Nah, tampaknya akan semakin seru saja apa yang akan terjadi di Hafiz Indonesia 2014. Tantangan pun lebih berat lagi. Apakah tantangannya akan didapat oleh 15 orang yang masih bertahan di babak musabaqah ini? Untuk itu kita panggilkan dulu nih. Tadi tugas mereka adalah membentuk kelompok kecil dari 15 menjadi 5 orang, 5 orang, 5 orang. Ada 3 kelompok. Dan mereka sudah menamakan nama kelompok masing-masing. Kelompok pertama adalah Al-Karim. Anggota kelompoknya adalah Musa, Fatahillah, Rifah, Abiu, dan Omar. Sebelah sini saya. Sini. Ini kelompok pertama. Oke. 5 orang berkumpul di sini. Di situ sudah kita panggilkan. Kelompok kedua adalah Al-Latif. Ada Azza, Umar, Denisa, Lukman, dan Alif. Sini, di tengah sini. Oh, ini kelompok kalem, semuanya ya. Itu wah, gerusuk. Mana ini kok berempat? Oh, Lukmannya bobok. Lukmannya saking kalemnya bobok deh ya. Oke, selanjutnya Al-Karim sudah. Al-Latif, iya ini dia Al-Latif. Ada Azza, Umar, Denisa, Lukman, dan Alif. Selanjutnya yang ketiga adalah Al-Halim. Ada
Syekh Rashid, Febri, Anggun, Adi, dan Zain. Ini. Wah, ini Zainnya juga hilang. Zain mana ya? Pak Irfan tunggu Zain di mana ya? Zain dari Palu, anak hebat, temen Kak Irfan. Sini Zain, sini Zain. Wah, Zain hebat, sini Zain. Wah, ternyata yang bobo bukan Lukman aja, Zain juga ada bobo. Udah, teman-temannya, mana kelompoknya? Mana kelompoknya? Oke, 3 kelompok. Ini mereka berarti akan mendapatkan tantangan per kelompok. Jadi per kelompoknya pun harus kompak. Tantangannya seperti apa? Silakan. Insyaallah pertentangan yang akan datang, Ananda semua sudah siap? Sudah siap belum? Insyaallah tantangannya akan diminta menghafal surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman hanya diberikan kesempatan 1 hari dan 1 malam. Wow, 1 hari. Berarti besok udah harus siap. Besok sudah siap. Siap nggak? Siap nggak? Siap nggak? Kalau siap teriak siap. 1, 2, 3. Siap, siap, siap. 1 hari 1 malam Ar-Rahman. Itu saja? Ar-Rahman itu saja, cuma 1 malam. Oke. Anda punya waktu, semua Anda besok harus Anda menyiapkan jawabannya dari surat Ar-Rahman. Subhanallah. Tantangan luar biasa. Anak-anaknya semangat, yang pucat orang tuanya, ya. Oke. Bagaimana penampilan 15 peserta di babak musabakoh ini dengan tantangan luar biasa dari Dewan Juri menghafal Quran surat Ar-Rahman yang berjumlah 78 ayat hanya dalam waktu 1 malam saja. Apa hubungannya ya dengan 3 kelompok yang sudah dibagi ini? 5 orang per kelompoknya. Temukan jawabannya besok tetap di Hafiz Indonesia. Untuk itu saya Irfan Hakim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk adik-adik kita nyanyi. waj'al